Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sekarang sudah hafal yang kemarin 9 sampai 12? Ya, kita coba sama-sama aja ya. Ya, sama-sama. Manzumatit tuhfatil atfal wal gilman fi ilmi tajwid li Syekh Sulaiman Al-Zamzuri rahimahullah. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Zamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ahkamun nuni sakinati wat tanwin lin nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakut tabini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha kismun yughma fihi bi gunnatin bihi ulima illa idza kana bi kilmatin ahla tudghim ka dunya summa sinwanin tala wa thani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warrasum makarriran. Ya, kalau nah, sekarang kita masuk ke bait yang ke-13. Kita baca. Ya. Kalau ini di halaman berarti bab iklab ya sekarang. Halaman 8. Ya. Matan 13 itu iklab. Coba ya. Kata penulis matan yaitu Syekh Sulaiman Al-Zamzuri rahimahullah. Ikutin ya, anak dulu. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i, silakan. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Sekali lagi. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Sekali lagi. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i. Ulang. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ya. Artinya watsalis yang ketiga kan, kalau yang sebelum-sebelumnya kan udah dibahas kan, fal awwalul idharu qabla ahrufi dan seterusnya. Kemudian wasani idgham, yang kedua idgham. Sekarang yang ketiga watsalisul iqlab. Ya, wasani idgham, watsalisul iqlab. Yang ketiga iqlab. Iqlab itu adanya apa? Kapan? Ketika nun mati atau sukun bertemu dengan ba. Makanya watsalisul iqlabu 'indal ba'i. Ya, itu ada di huruf ba. Ba-nya itu diapain? Kalau nun mati atau sukun bertemu dengan ba, ba-nya itu jadi apa? Miman, ya kan? Berubah jadi mim kan? Jadi kita baca mim min ba'di, aslinya kan min ba'di. Tapi kita baca
bukan ba tapi mim ba'di. Seperti yang di bawah nih. Kalau contoh-contohnya aslinya yanbu'a jadi yambu'a. Terus ambihum mim ba'di, seperti itu ya. Kita udah tahu ya cara membacanya. Nah, kata penulis watsalisul iqlabu indal ba'i miman. Jadi si ba-nya itu diganti huruf mim. Kemudian gimana? Bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Kemudian di gunnah. Maka kita baca ditahan. Mim ba'di, mim ba'di. Bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, sama dengan disamarkan. Jadi ikhfa di sini artinya disamarkan. Nah, cara membaca iklab sebenarnya ada dua riwayat. Kalau diajarin sama Ustadz Syarif, bibirnya dirapetin apa sedikit dibuka kalau sama beliau? Ketika membaca iklab, ya bibirnya itu dirapatkan apa diajarin sedikit membuka. Jadi bacanya mim ba'di atau mim ba'di. Kalau sama Ustaz Syarif. Kalau iklab kita bacanya ketika iklab itu bibirnya rapat apa disuruh sedikit dibuka? Iklab tapi kalau iklab diajarin kan? Iklab diajarin nggak sama saudara? Nggak mau satasan diajarin iklab. Bacanya diajarinnya gimana? Kalau sama beliau? Dirapetin ya, mimba di gitu. Ya. Ya, jadi ada dua sebenarnya. Jadi caranya itu bisa, misalnya ini aja kita baca yang di halaman 8. Jadi bisa dibaca yang paling gampang memang dirapetin karena mim ya. Jadi tapi dirapetinnya pun mingkemnya atau nutup bibirnya itu nggak usah keras-keras. Mim nggak sampai begitu tapi biasa aja. Yambu'a itu cara pertama. Cara yang kedua itu furjah. Furjah itu Nabi SAW juga baca ya dengan riwayat seperti itu juga, yaitu dibuka mulutnya. Kita mau ngomong mim, cuman kan kalau mim harusnya mingkem ya, cuman ini enggak, tapi dibuka dikit ya. Jadi ada lubang sedikit setipis kertas lah. Gitu ya. Jadi bacanya juga enggak kayak yambu'a atau mim ba'di, itu kan mingkem ya. Nah, kalau yang furjah itu bacanya mim ba jadi kayak samar. Yambu'a atau mim ba'di atau ambihum. Lebih susah dikit kalau nggak biasa ya, lebih susah dikit kalau tidak biasa. Atau contoh yang lain, sami'an basira atau sami'an basira. Suaranya agak dikit beda kalau kita buka ya. Sami'an basira, seperti itu. Tapi kalau yang paling gampang ya mingkem aja. Sami'an basira, itu yang normal. Ya, kalau Anda bacanya ditutup ya. Jadi enggak dibuka. Tapi kalau misalnya nanti ketemu orang yang baca iklabnya dibuka sedikit, itu boleh. Itu boleh. Ya, udah itu aja. Jadi matan 13 wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Seperti itu. Baik, lanjut. Matan ke-14. Nah, ini baru ikhfa ya. Ini baru ikhfa. Udah habis itu selesai ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ya, Anda baca dulu, nanti teman-teman baca. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Sekali lagi. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili.
fi khamsatin min ba'di ashrin. Ulang ya. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما. ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ذو طيبا زد في تقى ظالما. Ya. Jadi matan 14 ini membahas tentang ikhfa. Yang ketiga iklab, yang keempat apa? Warabiul ikhfa. Ikhfa. Tahu ikhfa ya? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada 15. Ya, ada 15. Jadi kalau kemarin kan idhar ada berapa? 6. Idgham 4, 2. Yang ini kan gunah ya. Gunah, yang kedua bi ghairi gunah atau bila gunah. Kemudian iklab apa saja? 1 itu ba ya. Nah, ikhfa ada 15 ya. Ikhfa. Jadi artinya warabiul ikhfa'u, dan yang keempat itu ikhfa indal fadili. Apa maksudnya indal fadili? Coba dicatat. Fadil di situ artinya ditulis di bawahnya. Fadil yang pertama kan fadilnya ada 2 tuh. Minal hurufi wajibunil fadili. Kalau yang fadil yang pertama warabiul ikhfa'u indal fadili, fadil di situ artinya tersisa. Artinya tersisa. Jadi ikhfa itu berarti hurufnya huruf-huruf yang tersisa, kecuali huruf hijaiyah selain huruf izhar, iklab sama idgham. Sisanya berarti itu huruf ikhfa. Minal hurufi wajibun lil fadili. Kalau fadil yang kedua itu artinya adalah ulama. Al-fadil yang kedua artinya ulama, dicatat ya. Jadi kalau lihat terjemahnya tuh yang di bawah, dan keempat ikhfa, yaitu untuk sisa huruf hijaiyah. Maksudnya huruf hijaiyah selain huruf ba, huruf izhar, huruf idgham. Wajibun lil fadil, maka wajib dibaca ikhfa menurut ulama. Ulama apa? Ulama qiraat. Ya. Warabiul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Sekarang ke-15. Kata beliau, fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. Hurufnya itu fi khamsah. Khamsah itu berapa? 5. Fi khamsatin, jadi 5 ditambah min ba'di ashrin. Ashrin itu berapa? Jadi hurufnya itu 5 setelah 10. 5 tambah 10 maksudnya. Ramzuha. Ramzun itu apa? Rumus. Makanya kita ramzun. Ramzun itu artinya rumus. Rumus ya. Jadi ada 15 huruf ya. Ramzuha fi kilmi hadzal bait. Jadi rumusnya itu ada di bait qad dhamantuha, yang akan aku buat. Itu bait ke-15 ya, itu bait ke-15. Jadi huruf ikhfa itu ada 15, rumusnya fi kilmi hadzal bait, ada di bait qad dhamantuha, yang aku akan buat. Itu bait yang ke-16. Dicatat, dhamantu itu artinya membuat, biar enggak lupa. Ramzuha artinya rumus, fi kilmi hadzal bait, dhamantuha artinya aku membuatnya. Aku membuatnya.
membuat, mengumpulkan sama aja. Jadi bait 14 cuma ngasih tahu bahwa ikhfa itu di huruf-huruf tersisa. Nomor 15 itu ngasih tahu jumlahnya ada berapa? 15. Bait 15 terus huruf ikhfa juga 15, mirip. Nah, apa saja? Yaitu di bait ke-16. Nah, ini harus saya tulis biar. Nah, rumusnya itu atau ya rumusnya itu adalah sif ya. Sif za sana. Di sini bait 16 enggak diartiin kan? Ya enggak? Nah, nanti kita artiin. Ada artinya soalnya. Sif za sana kan ya kam jada syah syahsun biar ini aja biar satu baris ya. Qad sama itu yang pertama. Jadi berarti huruf ikhfa itu apa saja? Shad satu, kemudian fa dua, terus apa lagi? Da tiga. Kalau ininya enggak ya, alifnya enggak ya. Jadi huruf ikhfa-nya itu dalam bait syair ini ada di awal-awal hurufnya nih. Kecuali ini enggak nih. Karena alif apa? Alif kan enggak ada ya. Hamzah baru izhar. Berarti udah berapa? 3. Sa 4. Nah, enggak. Jadi sana ini yang diambil sa-nya saja. Yang diambil adalah sa-nya saja. Sif za sana ini bukan harokat. Sif za sana kam. Dan ini berapa? 5. Mim? Enggak ya. Jadi yang diambil kafnya aja. Kam itu kan artinya berapa? Nanti kita terjemahkan. Terus jim 6. Dal 7. Ya kan? Kemudian apa? Syakhsun. Shinnya ya. Shinnya. Kha? Enggak. Sad? Ya. Ingat-ingat ya. 9. Terus 10. Dal? Dal udah ya di sini. Sin 11. Jadi di bait pertama sif dzatana kam jada syakhsun qad sama ini ada 11. Sekarang ditulis artinya di bawahnya. Sif itu artinya bersifatlah. Catat. Jadi milikilah sifat atau bersifatlah. Za ini pemilik. Tanah itu artinya kemuliaan. Jadi bersifatlah seperti pemilik kemuliaan. Kam apa artinya kam? Berapa? Sana apa tadi Ustaz? Kemuliaan. Kam jada apa? Menjadi Itu kemuliaan. ya kemuliaan. Jada menjadi baik. Syakhsun seseorang. Qad apa qad? Telah sama artinya mulia. Qad apa itu?
selain nulis perkataannya tulis ini juga ya, kalimat lengkapnya ya. Di mana kayak di atas, di bawah, di pinggir. Bersifatlah dengan sifat orang mulia. Berapa banyak orang yang menjadi mulia, yang menjadi mulia karena. Ini baik ke. Nah, kemudian selanjutnya dum thayyiban. Ya. Dum thayyiban. Dum thayyiban. Zid fi. Ini nulis aja di buku nggak apa-apa Ustaz? Yang mana? Yang Nama apa? buku di Fatwa. Nama apa? Coret-coret aja. Coba. Nanti ini letaknya ya, pekan ahad depan ya. Artinya do soalnya ada di buku. Do zalim. Itu habis mulia apa Ustaz? Menjadi mulia. Menjadi mulia karenanya. Zalim. Tetaplah konsisten dalam kebaikan, tingkatkanlah ketakwaan dan tinggalkanlah kezaliman. Ya, cabut dulu tuh. Tapi sebelum itu kita hitung dulu. Tadi kan udah 11. Habis itu apa lagi? Ini dum dan udah ya? Dan udah. Oh, udah? Belum. Nah, berarti ini berapa? 12. Zai belum ya? Belum. 13. Fa Belum. ini. Ya. Belum. Sip. Oh ya. Udah. Ta Belum. belum ya? 14. Kok udah? Nih. Tak udah di sini? Belum kan? Bo. 15. Bukan sama dulu. Yang mana? Oh iya ini ya. Hitung udah benar belum? 1 2 3 4 5 6 7 Yang 8. 10 ya yang 9 yang 10 harus sholat lagi. Emang di mana lagi tadi? Ini do kan? Shotnya? Oh, kok ini ya? Keulang ini kan? Tuh. Berarti 9 10 benar 11 12 13 14 zo ya? 15. Bentar. Nah, dum itu artinya adalah teruslah. Arti perkataannya ya. Teruslah. Thayyiban baik. Zid
Zid itu tingkatkan. Coret aja di buku. Fi di dalam toko ketakwaan. Zid apa sih? Tingkatkan ketakwaan. Do letakkan. Zaliman kezaliman. Itu apa itu? Apa? Do. Letakkan. Itu letak. Sudah? Baik. Kita baca lagi. Ya, kita baca ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Silakan. Dum tayyiban zid fit tuqan da zalima. Sekali lagi. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Sekali lagi. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Sekali lagi. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Sekali lagi. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Sekali lagi. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Ada di awal ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Ya, barakallahu fiik. Sif apa? Bersifatlah. Ya, milikilah sifat oleh kamu. Za itu pemilik. Sana kemuliaan. Jadi ini pesannya di balik ternyata di balik ini ada huruf-huruf ikhfa. Tapi penulis Syekh Al-Zamzuri enggak semata-mata bikin rumus gini aja buat ngafalin ikhfa doang, enggak, tapi ada nasihatnya yang ingin beliau sampaikan apa? Sif, bersifatlah kamu za sana seperti pemilik
kemuliaan. Kemudian kam jada syakhsun, kam berapa atau betapa banyak, jada syakhsun orang-orang itu jadi baik, qad sama ya, dia jadi mulia. Jadi intinya bersifatlah dengan sifat orang-orang mulia. Betapa banyak orang yang menjadi mulia dikarenakan kita jadi orang baik gitu ya. Makanya kalau kita akhlak kita mulia ya, kita ngajarin kebaikan, akhlak yang mulia ke orang yang lain, ya orang-orang jadi terpengaruh sama kita. Nah, kemudian yang baris tengahnya lagi dum. Dum itu artinya apa? Teruslah atau lazimilah, dawamilah. Ya, konsisten ini juga terjemahnya. Dum, jadilah terus thayyiban, orang yang baik. Thayyib itu kan baik. Zid itu dari kata zada. Zada itu kan ziyadah. Ziyadah itu apa? Nambah. Zid apa? Tambahlah. Fi tuqon. Ini kurang. Fi tuqon, di dalam tuqa. Tuqa itu ketakwaan. Kita kan suka doa tuh. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta padamu hudan, petunjuk, wat tuqan, ketakwaan, wal ghina, dan kekayaan atau kecukupan. Jadi antara doa kita ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, afaf kemuliaan, ghina itu kecukupan atau kekayaan. Tuqa artinya ketakwaan. Jadi jadilah terus orang baik, zid fit tuqa, tambahin ketakwaan, buanglah kezaliman. Letakkanlah, maksudnya buanglah jauh-jauh kezaliman. Jadi intinya tetaplah konsisten dalam kebaikan, zid fit tuqa, tingkatkanlah ketakwaan, zaliman, dan jauhilah atau tinggalkanlah kezaliman. Baik, kita dari ikhlas kita baca lagi. Ayo dan agak nempel. Wasalisul iqlabu indal ba'i, miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i, warabi'ul ikhfa'u indal fadili, minal hurufi wajibun lil fadili, fi khamsatin min ba'di ashrin ramsuha, fi kilmi hadzal baiti qad damantuha, sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Sekarang kita lihat yang tadi di fotokopi. Kita coba baca latihannya. Yang ikhfa ya, kita latih ya. Yang ini nih, yang ini dulu. Ya. Jadi ikhfa itu kita lihat. Ada yang ketemu shad ya, as-shad. Ketika ketemu nun sukun, ini baris ini nun sukun, yang sini ketika ketemu tanwin. Kita baca ya. Ikutin ana, kemudian diulangi. Mansura, silakan. Mansura birihin sarsar, tunzirhum azizun dzuntiqam. Ya, coba lihat bawahnya yang dal. Mildun wa ka'san dihaqa, al-tabaqa ka syajaratin tayyibah. Ya, barakallahu. Coba lihat latihan yang ini, yang fotokopian kedua. Kayak ini ya, kayak pohon ya, segitiga ke atas. Kita baca.
wal untha anfusikum. Jadi ikhfa itu yang itu yang bacanya itu cuman kalau ketemu qaf sama kaf. Yang lainnya samar. Mingkem ya. Itu min qabl, minkum, itu jelas. Tapi kalau selain ini enggak, misalnya fa. Kalau fa nih kayak tadi anfusikum, itu ketika kita baca bibirnya udah siap-siap mau ngucapin huruf fa. Fa itu gimana? Gigi atas, seri atas bertemu dengan bibir bagian bawah yang basah. Kan bibir bagian bawah ada yang kering, ada yang basah. Fa itu gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah yang senantiasa basah. Af. Kalau mau ikhfa, kita udah siap-siap. Jadi udah siap-siap di fa si bibirnya, tapi belum keluar huruf fa, tapi kita samarkan. Tidak fa, tapi fa, anfusikum. Jadi udah siap-siap. Ya, sudah siap-siap di makhraj huruf yang mau kita sebutin. Contoh. Nah, kalau sein qadir bener kayak kita ya bahasa Indonesia. Jadi yang itu cuma 2. Sisanya tuh samar. Syai'in qadir, silakan. Syai'in syahid. Sami'un basir. Sekarang dengan furja. Syai'in basir. Nah, itu dimingkemin. Syai'in basir. Kalau yang furja, syai'in basir. Nah, susah ya. Ya udah, apa yang gampang aja. Selanjutnya Qur'an zahirah. Kiraman katibin. Wa ka'san dihaqa. Tidak ya, sama. Wa ka'san dihaqa. Qismatun dhiza. An'amta 'alaihim. Kasyajaratin thayyibah. Ya, Safwan baca lanjutnya satu baris. Hilyah. Hilyatan talbasunaha khamsatun sadisuhum. Ya, tidak ya tapi samar. Khamsatun sadisuhum. Coba. Khamsatun sadisuhum. Lanjut. Faiz. Azizun Dzuntiqam. Ditahan ya. Azizun Dzuntiqam. Sekali lagi. Lagi gini. Azizun Dzuntiqam. Coba boleh. Terus ar-ra'ahu istaghna. Ya, sinnya ngalir ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, ini idgham bi ghairi gunnah. Bila gunnah kan? Ra kan? Ya. Tidak gunnah tapi masuk. Lanjut. Rifqi innal
Pokoknya qalqalahnya yang kelihatan. Innal insana la yatgha. Silakan, ulang. Innal insana La yatgha. Tebal ya. La yatgha. Ya, lanjut. min syarri ma khalaq. Ya, barakallah. Baik, sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Berarti kita sudah akan menghafal sampai 16. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu